Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin ingkang kawula hormati, panjenenganipun Simbah Haji Ali Mahmudi, panjenenganipun Al Ustaz Mulyatin, lan sedaya para jamaah, para pengurus takmir masjid, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al Istiqomah, beliau Bapak Dr. Andes Muhammad Fikri, para bapak ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya, dalam keadaan sehat walafiat. Minggu kemarin kula izin karena ada acara di Pekanbaru. Alhamdulillah Rabu sore sudah kembali okay, dan malam ini bisa melanjutkan kajian lagi. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita menjadi bagian orang-orang yang bersujud kepadanya, dan bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah Allah menakdirkan kita bersama orang-orang yang baik mengkaji Al-Qur'an, cinta kepada Al-Qur'an. Semoga dengan berkah Al-Qur'an kula lan panjenengan dipun paringi sehat walafiat, berkah umure, berkah keluargane, berkah rezekine. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita surah Al-Furqan ayat ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin
wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumalan ing dalem iku dina ya'addud nyokot sapa adzalimu wong kang gawe zalim. Alayatehi ing atase tangan lorone yaqulu hale ngomong sapa zalim. Ya laitani aduh cilaka tenan. Ittakhadtu ngalap sapa ingsun ma'ar rasuli sertane utusan ta'alap sabilan ing dalan. Ya wailata cilaka tenan aku laitani menawa ora lam attakhid ora ngalap ingsun fulanan ing si fulan ora ta'alap khalilan ing kanca raket. Laqad adallani yakti teman-teman wis nyesataken sapa khalilan ing ingsun ane zikri saking zikir eling Allah utawa Al-Qur'an ba'da idja'ani sause nalikane teko ing ingsun wa kana lan ana apa syaitan lil insani keduwe manungsa ana iku khadulan nyesataken. Allah Subhanahu wa taala nggih menghabarkan pada ayat ini adalah tentang bagaimana penyesalan tenggene akhirat tiang-tiang yang salah dalam pergaulan. Karena manusia itu akan selalu terpengaruh dengan lingkungan sosial. Manusia adalah 70%-nya air, sifatnya air mudah berubah. Jika salah pergaulan, maka akan menjadi orang yang tersesat. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah diterangkan nggih teng kene mriki. Niku cerita kana sababun nuzuluha fi Uqbah bin Ubay Mu'id au ghairihi minal asqiya. Fa innaha amatun fi kulli dhalim. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah perilaku Uqbah bin Ubay. Uqbah itu adalah seorang tokoh dari kafir Quraisy nggih. Tiange niku wau seneng aweh mangan, seneng memberikan jamuan kepada siapa saja. Jadi memang orang-orang Arab itu salah satu kebiasaan mereka adalah lomo, seneng aweh mangan. Tetapi masalahnya kadang-kadang wong ngwehi mangan memberikan jamuan itu tidak ikhlas karena Allah, karena ingin menunjukkan bahwa dirinya itu orang yang dermawan. Di orang Arab itu sing dimuliakan itu hanya orang tiga. Pertama adalah syair, penyanyi. Kapan ono wong sing lomo itu pasti nanti semua penyair akan membuat untayan lagu-lagunya tentang kedermawanan seseorang itu. Termasuk Uqbah. Uqbah itu seneng nek ndekne lomo terus disebut-sebut namanya oleh penyair. Terus yang dimuliakan orang Arab jahiliyah adalah kahin, dukun. Definisi kahin
Kahin adalah orang yang menebak-nebak sesuatu yang gaib niku kahin. Nek sekedar nambani mboten. Tapi nek menebak-nebak oh iki ngene, oh iku ngono, itu masuk kahin. Terus yang ketiga sahir. Sahir itu tukang santet. Jadi wong sing dimulyakno dielu-elukan oleh orang Arab jahiliyah, pertama syair penyanyi, kedua kahin dukun, yang ketiga tukang santet. Niku wong jahiliyah. Kadang ngoten niku sejarah juga berulang. Saiki ya kadang-kadang ya ana sing ngoten niku. Nek ijo ana sing ngono niku berarti isih jahiliyah. Naudzubillah min. La Utbah diceritakan begini. Utbah bin Ubay suatu saat niku nembe bakdo kisah dari Sam. Jadi setiap selesai dagang niku tiangnya terus pesta, nyembelih kambing, makan-makan. Kebetulan Rasulullah niku lewat, terus diundang karena ya sami-sami Bani Hasyim ya. Sami-sami dari Abdul Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Lah Fihr itu nama aslinya Quraisy. Maka setiap orang sing keturunan dari Fihr disebut sebagai kaum Quraisy. Ya tunggal buyut. Oi, anake pamanku, ayo do mangan-mangan rene. Kanjeng Nabi ngendika ngeten, aku gak iso melu mangan-mangan sebelum kamu menyatakan bahwa la ilaha illallah. Akhirnya Utbah dengan santainya, ya ora apa-apa. Nek memang harus begitu ndak apa-apa. Ya saya menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya terus makan-makan bersama, mangan-mangan. Jadi salah satu kebanggaan orang Arab niku iso sedekah, makan-makan. Maka Islam juga merespon itu. Wong Arab zaman jahiliyah iku senenge mangan-mangan. Ngono langsung dilarang orang untuk mangan-mangan, pasti akan terjadi guncangan sosial. Maka Allah mengganti acara makan-makan orang Arab sing akeh jumlah diganti dengan udhiyah, yaitu napa hari raya Idul Adha. Soalnya aja sampai kalah. Biyen zaman jahiliyah wong do lomo akeh mangan-mangan. Bareng saiki dadi Islam kok ngekei mangan wong kok rasa-rasa. Kadang-kadang kita harus seperti itu ya. Lomo, bersedekah. Jangan sampai kalah lomo karo orang-orang yang tidak beriman. Tapi nek wong Islam tujuannya untuk mencari ridho Allah. Nek Utbah tujuannya untuk napa? Agar dipuji-puji oleh penyair. Akhirnya Kanjeng Nabi walhasil derek dahar bersama-sama. Lah Utbah niku duweni teman akrab jenenge Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf niku mantan majikane Bilal. Niki wong kondang kabeh niki, wong top kabeh. Utbah niku ya wong sugih, Umayyah bin Khalaf niku ya wong sugih. CS kental. Akhirnya Umayyah mendengar bahwa Utbah teman dekatnya telah masuk Islam, menyatakan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Oh niku marah. Akhirnya Umayyah bin Khalaf ngomong nang Utbah, "Wahai Utbah, saya mendengar berita kamu sudah masuk agamanya anaknya Abdullah." Utbah menjawab, "Ya." Terus apa masalahnya? Umayyah marah, "Ya masalah besar. Agama yang dibawa oleh anak yatimnya Abdullah ini menjadi sumber perpecahan. Di mana-mana tokoh-tokoh kita ini semuanya mencaci maki. Kowe kok iso-isone malah masuk iku mau piye? Jika engkau demikian berarti nek cara zaman biyen apa? Lo dan gue N." Wes lagi putus.
Hadza firaqu baini wa bainik. Ora kanca-kancanan meneh. Ora sees-seesan meneh. Ora usah ngomongi aku, ora usah dolan nang omahku. Ora usah chat karo aku. Wis pokoke ora usah follow. Wis pokoke kabeh terus saiki semua media sosialnya kabeh diblokir kabeh. Akhirnya ternyata Utbah niku wau imane iman-imanan ya. Iman mboten temenanan. Utbah jawab ini, "Wahai sahabatku, janganlah kau berkata seperti itu. Masa kamu itu tidak tahu saya? Saya itu paling gengsi kalau ada orang tak tawani mangan, ora gelem mangan. Jadi saya itu merasa gengsi betul kalau ada siapapun yang kemudian saya jamu dan tidak mau menikmati jamuanku. Semua orang penyair tahulah siapa saya. Saya itu dermawan, dipuji-puji oleh penyair. Setiap bait-bait syair itu pasti menyebut-nyebut nama saya. Lah ini ada putra cucu dari Abdul Muthalib, kemudian lewat tak ajak makan, dia memberikan syarat, ya saya ikuti saja. Akhirnya Umayyah bin Khalaf niku urung cukup. Gak, aku ora ngandel dengan ucapanmu. Saya tidak akan mempercaya apa yang kau katakan. Kowe tak anggap koncoku meneh syaratnya kowe kudune gelem ngidai gulune anake Abdullah. Nek perlu idoni di depanku. Akhirnya dilakukan betul. Akhirnya ya wis nek ngono karena demi konco. Nah, ini seharusnya ini diceritakan di anak-anak muda. Anak-anak muda itu kan ngoten. Apa koncone? Ora percaya, ora peduli koncone salah atau bener. Pokoknya angger akone koncone, ya dilakukan. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya Utbah mencari Kanjeng Nabi. Kebetulan Kanjeng Nabi niku nembe sujud di daerah Baitun Nadwah. Baitun Nadwah niku tempat perkumpulannya tokoh-tokoh Quraisy, tempatnya dekat Ka'bah. Niku ternyata betul nggih. Niki nggih mriki niku diinjek. Terus ape didoni akhirnya idune niki balik kena awake dhewe. Akhirnya di saat itu ya nek Nabi sih lilo legowo nggih. Tapi Allah niku Maha Adil nggih. Mangkane tengene Arba'in Nawawi niku ngoten. Sapa sing musoi kekasihku maka berarti dia mengumumkan perang kepadaku. Niku jarene Allah. Sapa wonge sing musuhi kekasih Allah maka dia berarti menyatakan perang kepada Allah. Akhirnya untuk akibatnya nggih. Azab kepada Utbah nggih. Utbah niki termasuk orang yang terbunuh pertama kali ketika perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, pasukan berhadapan-hadapan nggih. Nek wis pasukan loro iki wis adep-adepan, kebiasaan iku senggel sik. Yo jagoane mentokno. Lah sing maju niku kebetulan diantarane Utbah. Akhirnya sing dihadapi niku Hamzah. Ya wis langsung keok. Lah Umayyah bin Khalaf niku nggih matine ketika di dalam perang Badar. Matine niku sing mateni Bilal. Bilal niku mantan budake. Lah Umayyah bin Khalaf pada waktu niku zaman podo-podo ijeh kafir iku koncone seese Abdurrahman bin Auf. Ketika ia sudah terkena sabetan pedang sudah tumbang, iku ape ditombak karo Bilal iku diadang-adangi karo Abdurrahman bin Auf. Ojo le, ojo saake. Akhirnya ya tetap ora ini adalah Fir'aun, ini adalah Fir'aun. Akhirnya tombaknya di kok nang ngisor atau di topos ngono. Akhirnya tewas. Dua-duanya kena azab di dalam perang Badar. Lah, setelah terjadi peristiwa itu Allah menurunkan ayat. Wong sing koyok ngene iki sok mben, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila.
Wong sing kaya ngenten iki nggih, persahabatan sing modele kaya ngenten iki adalah persahabatan yang merugikan. Sok mben nang dina akhir, nang dina kiamat, di hari pembalasan, dia itu akan getuni dengan apa yang ia lakukan. Ada yang mengatakan makna dohire ya wonge nyokoti tangane nganti entek, nganti sampai tekan sikune. Terus ada mufasir yang mengatakan tidak seperti itu hanya kinayah, hanya ungkapan saja bagi orang-orang yang telah menyesali apa yang ia telah perbuat. Jadi duwe konco tapi koncone iku mau menyesatkan dari jalan Allah. Sebenarnya kan wis ape iman. Meskipun imane sing gawing-gawing tapi kan wis secara dohir sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya maka sudah masuk Islam. Tapi karena dia salah pergaulan, sing didadekno kanca akrabe, didadekno khalil, teman dekatnya itu adalah Umayyah bin Khalaf, akhirnya terpengaruh karo koncone, akhirnya terus jadi murtad. Naudzubillah min dzalik. Tentu ini menjadi pembelajaran ya bagi kita, khususnya di anak niku kedah dijaga pergaulannya. Jadi pergaulan itu sangat berpengaruh. Banyak di luar sana anak-anak yang lebih mendengarkan temannya daripada mendengarkan orang tuanya. Dalam kasus-kasus seperti ini banyak peneliti di dalam ketika kuliah tenggine konseling itu, ini faktor utamanya kadang-kadang orang tua tidak dekat dengan anak. Jadi sejak kecil orang tua tidak dekat dengan anak. Maka salah satu konseling terbaik niku sebenarnya orang tua. Baik itu ayah ataupun ibu. Jadi harus ada kedekatan antara orang tua dengan anak. Biasakan takok hal-hal sing ringan sing nyantai. Kanjeng Nabi mawon nate takok kalih Umar nggih. Umar niku ya bocah cilik zaman biyen niku. Takoki piye kabare burungmu. Jadi kan bertanya sing boten berat ya. Artinya sapaan sing sederhana. Nah, ketika dolanan, lho iki mau piye dolanane iki mau. Jadi dari hal-hal yang sepele itu akhirnya anak akan merasa nyaman dengan orang tua. Nek anak merasa nyaman dengan orang tua iku dadekno kulino. Nek ana apa-apa ngomong karo wong tua. Tapi nek wong tua sibuk terus, nggak ada waktu komunikasi dengan anak, nggak ada komunikasinya terputus, akhirnya anak akan melampiaskan komunikasinya dengan teman. Akhirnya ono apa-apa ngomongin karo koncone. Kadang-kadang wong tuane orang ngerti, sing ngerti koncone sih. Parahnya lagi nek pas anake niku nembe montap, nembe beler, niku wong tuane malah njaluk tulung karo kancane. Oh itu keliru besar. Seharusnya orang tua itu yang al-um madrasatul ulah. Ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak ya. Jadi dibiasakan untuk komunikasi dengan anak agar tidak salah pergaulan. Karena salah pergaulan itu bahaya. Wong iman iso murtad dadi kafir iku sangka kanca. Wong apik sregep ngaji, sregep jamaah, kemudian iso dadi nang ratan iku ya karena kanca. Makanya berhati-hati. Maka salah satu keterangan tentang ini suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim adalah perintah Allah agar Ibrahim dan zuriyahnya, keturunannya itu merasa nyaman ketika taat. Napa? Merasa nyaman ketika taat. Jadi ketika seseorang itu membiasakan nek ngaji seneng, nek sholat seneng, dolanan karo anake seneng, akhirnya dengan sendirinya ia akan terlalaikan dengan maksiat. Orang iso nglakoni maksiat, iso nglakoni duraka, iso nglakoni dosa itu kan karena dia mencari ketenangan, mencari kebahagiaan. Nah, di dalam suhuf lembaran-lembar Ibrahim itu mengajarkan kepada zuriyahnya, keluarga Ibrahim, agar menikmati kebersamaan bersama Allah. Jadi jenengan iku nek wis ngrasa salat seneng nggih,
iso maca Quran seneng, dengan sendirinya nanti maksiat niku rasane ora enak. Kayak wong sing asile ngerokok. Ngerokok niku rasane enak, tapi nek wis ditinggal diganti mangan sego, engko wis suwi ngerokok wis gak enak. Jadi dapat kita jumpai nggih ketika zaman Rasulullah nek sedih niku napa? Wa qurratu aini bis salat. Ketenangan jiwaku dengan salat. Nabi niku nek sedih nek susah niku sing diluru Bilal. Bilal lek ndang adzan, hibur hatiku dengan salat. Jadi sehingga nek salat tu nyuwaman seneng. Jadi menikmati kebersamaan bersama Allah itu akan menjadikan maksiat rasane sepo. Nek isih loro-lorone berarti le taat niku durung iso ngrasakno manise. Nek jenengan ijeh nikmat maksiat berarti ketika taat niku durung iso manis temenanan. Maka cara terampuh kita meninggalkan maksiat yaitu kita gunakan kebahagiaan dengan hal-hal sing sholih. Ketika di luar sana orang-orang bahagia bercengkrama dengan wanita-wanita nakal, itu bisa diganti kebahagiaan itu dengan guyon karo anake, gendong anake, dolanan karo putune. Itu bisa menggantikan seperti itu. Jadi nek cara diimbangi ditimbang kebahagiaane seneng-senenge nanggone bersama wanita-wanita nakal karo senenge momong anak, senenge sing suwi gak duwe anak terus duwe anak, itu sebenarnya kalah maksiat itu. Senenge lek maksiat borong karaoke borong apa niku kalah karo senenge wong sing suwi gak duwe anak terus iso duwe anak. Ya itu dijaga, kenikmatan itu dijaga. Kebahagiaan bersama anak, kebahagiaan bersama keluarga, nikmat itu dijaga sehingga kita tidak kepikiran untuk melakukan apa? Maksiat. Jadi pelampiasan kita, hiburan kita dengan anak, hiburan kita dengan ketemu karo koncone. Makanya santri-santri kiai-kiai benu seneng jagong, seneng ngopi-ngopi, sambil masak-masakan. Itu sebenarnya ya dalam rangka niki ngelawan maksiatnya. Napa ngelawan maksiat. Jadi tidak sing senenge ndelok dangdut, senenge karo wanita-wanita nakal iki diganti seneng karo koncone, jagung karo koncone, masak-masakan, sing seneng mancing yo mancing. Akhirnya karena maksiat itu butuh dilawan nggih. Nglawane ngoten niku nggih. Jadi tidak bisa langsung diputus, tidak bisa, harus dialihkan dengan yang lain. Kayak mas-mas lagi jatuh cinta terus putus cinta, tidak bisa langsung melupakan, harus dilawan ya. Dilupakan, dialihkan untuk cinta kepada yang lain. Ya cinta ibune, apa cinta nyambut gawe, cinta karo pekerjaane. Nah, kalau tidak ada penyeimbang seperti itu sulit. Makanya di dalam salah satu keterangan dalam Suhuf Ibrahim yang diwasiatkan kepada zuriyahnya Nabi Ibrahim adalah seneng menjaga kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Laqad adallani ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Niki masih dalam pembahasan wau. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi somben rasul utusan Kanjeng Nabi niki mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya umatku itu meninggalkan Al-Quran. Nah, ini ditafsiri oleh Ibnu Katsir juga Imam Shawi, sing dimaksud niku mboten wong mukmin mboten, tetapi wong kafir. Jadi sing dimaksud meninggalkan Al-Quran mahjura itu adalah orang-orang kafir. Ketika Kanjeng Nabi niki mendakwai Al-Quran, mereka itu bersusah payah untuk menutup telinga mereka. Dan itu pernah dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Niku pernah suatu saat penasaran apa to sebenarnya sing didakwahno karo anake Abdullah. Akhirnya dia mencuri dengar ketika Rasulullah membacakan ayat. Setelah itu hatinya itu terketuk, wah bener, ini adalah ayat yang benar, tidak mungkin ciptaan manusia. Ketika ia pulang kepada kaumnya mengatakan kepada Abu Jahal bahwa yang diucapkan oleh keponakan Abi Thalib itu suatu hal yang indah, yang ajaib, yang benar. Kemudian cepat-cepat disangkal oleh Abu Jahal. Wahai Al-Walid, kamu itu sudah terkena sihirnya Muhammad. Cepat-cepat kamu hilangkan sihir itu. Jika tidak, kamu nanti bisa menjadi pengikutnya.
Iki maksudnya wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi bukan, meskipun ada sebagian riwayat ya. Nah, kita membaca tenggene tafsir Al-Munir ya, karangan Imam Nawawi, ini juga masuk ke dalam ayat ini. Gini kangge ngati-ngatine wong sing pernah duwe hafalan Quran kemudian ditinggalkan begitu saja, tidak dijaga, tidak didres. Itu orang sing memasukkan ke dalam ini. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wes diweki hafalan nggih, tapi tidak dijaga. Atau masuk juga wes diweki kemampuan untuk membaca Al-Qur'an tapi tidak digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Juga masuk juga wes ngaji tafsir, wes diulang ning ra dilakoni. Nah, ini kangge ngati-ngati ini awake dhewe. Meskipun secara mainstream nggih sing dimaksud itu adalah orang-orang kafir. Jadi somben Kanjeng Nabi niku mengadu kepada Allah bahwa qaumi umatnya itu inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Niki wa dzalika anal musyrikina kanu la yazhuna lil qur'ani wa la yastami'unahu. Niki Ibnu Katsir. Jadi ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang musyrikin yang mereka tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, mendengarkan saja tidak mau. Padahal berapa banyak orang-orang kafir itu yang mau mendengar kemudian berpikir iman. Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab niku awalnya arep mateni Kanjeng Nabi, dicegah, dikandani adine wis masuk Islam. Setelah sampai sana, Fatimah adiknya itu membaca surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara, dan seterusnya. Umar yang masih kafir karena mau mendengar kemudian mau meresapi, akhirnya beriman. Imannya karena apa? Karena mendengarkan Al-Quran. Berbeda dengan Al-Walid bin Mughirah, ketika dia telah mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad, hatinya sudah mengakui kebenarannya, tetapi ketika pulang kepada para teman-temannya, kemudian ternyata dia dipengaruhi, diejek. Wah, kamu itu sudah terkena sihirnya Muhammad, bahaya kamu itu. Akhirnya naudzubillah min dzalik, tidak bisa beriman. Makanya kurulan panjenengan kedah syukur. Kurulan panjenengan ini bisa menjadi iman. Di antara nikmat Allah terbesar ini kan ditakdirkan, dilahirkan dari orang tua yang beriman. Coba kalau kita ini mau berpikir, umpama kita ditakdir Allah dilahirkan dari keluarga yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal sujud, apa mungkin kita bisa seperti ini? Maka nikmat yang paling terbesar adalah nikmat bisa sujud. Napa wau? Nikmat mengenal Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Apa jadinya kula lan panjenengan niku suatu saat atau betul suatu saat umpama mbiyen dilahirkan dalam lingkungan orang yang tidak Islam, kemudian menuhankan manusia atau bahkan lebih dari itu menuhankan batu-batu. Nah, maka ini adalah nikmat. Allah telah memilihkan kita di tempat posisi yang terbaik. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Jadi setiap nabi niku Allah memberikan ujian aduan berupa musuh. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Hud berhadapan dengan kaumnya Ad, Nabi Soleh berhadapan dengan kaumnya Samud, Nabi Lut berhadapan dengan kaumnya yang mempunyai perilaku menjijikan LGBT, kaum Sadum. Begitu juga Nabi Muhammad. Ini adalah untuk meredakan gejolak dalam hati Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad berjuang mengalami sebuah ujian, gunjingan dari orang-orang Quraisy, dari orang-orang sekitar Mekah dan sekitarnya, maka Allah talwiyah, memberikan hiburan kepada hatinya. Tidak kamu saja, bahwa dulu para nabi juga
diperlakukan seperti itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Sampun apa tadi? Sampun nggih. Akhirnya sampai ayat 31 nggih. Padahal tadi rencananya sampai ayat 34. Insyaallah nanti kita bersambung kepada session yang berikutnya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada session dialog interaktif. Monggo. Nggih. Monggo. Masih lap, monggo. Kemarin saya tanya pada hari kiamat ada orang yang terus yang tanya yang kedua itu nanti pada hari kiamat ada orang yang kantornya hajinya luntur, terus zakatnya luntur, apa sholatnya juga luntur. Itu orang yang kelihatan dengan ini, yang berkaitan dengan ini. Kenapa Rasulullah pada waktu hijrah itu sembunyi-sembunyi, padahal pada waktu itu Umar, siapa yang mau menghalangi saya bunuh. Kenapa Rasulullah kok sampai? Oh iya. Jadi ayat yang pertama tentang buta dan Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsah. Jadi di hari kiamat itu nanti ada orang yang dibangkitkan dengan keadaan buta. Kemudian orang itu bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Duh Allah, kenapa saya engkau bangkitkan dalam keadaan buta padahal saya di dunia bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsah. Kata Allah, firman Allah, iya, biyen itu adalah akibat perilakumu biyen nang donya, koweku sudah diberikan petunjuk. Artinya bukan petunjuk Allah, ya. Artinya ada nabi juga sudah memberikan dakwahnya, sahabat, tabi'in sampai ulama, sampai kiai, sampai ustadz. Setiap minggu ada khutbah di sekolah, dinasihati. Kenapa tidak mampu melihat kebenaran? Padahal kebenaran itu suatu hal yang hak. Wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Jadi kebenaran itu adalah nyata, batil itu suatu hal yang tidak nyata. Kebenaran yang paling nyata adalah ketuhanan Allah. Ya. Jadi bahwa ketuhanan Allah, Allah menjadi Tuhan itu adalah suatu hal yang absolut. Seperti kita melihat nek warna putih itu putih, warna peci ini hitam. Jadi saking jelasnya kita tidak usah diberikan hadiah untuk mengakui itu warna putih, ini warna hitam. Tapi kenapa kok masih tidak mau mengakui ketuhanan Allah? In hiya illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum. Ada Tuhan selain Allah itu kan hanya nama-nama yang diberikan oleh bapak-bapak muka semua. Contoh ketika orang menuhankan Yesus, Isa, toh nyatanya Yesus atau Isa kan hakikatnya adalah manusia. Orang menyembah Lata, Uzza atau dewa-dewa apapun, nyatanya hakikatnya itu kan batu. Maka kebenaran itu sebenarnya hak. Batil itu tidak pernah terjadi. Menjadi kelihatan nyata itu kan karena sudah terlanjur diucapan dari kalimat-kalimat orang-orang kafir. Maka kadzalika, seperti itulah kebutaanmu, tidak mampu melihat kebenaran. Kowe wis ngerti nek iki bener iki salah, neng gene kok ijeng lakoni salah terus. Makanya nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Terus yang kedua, napa wau? Bangkrut nggih. Niku hadis nggih. Hadis bahwa atadaruna manil muflis. Suatu saat Nabi niku bertanya kepada sahabat, apakah engkau tahu siapa orang yang rugi? Sahabat menjawab, al muflisu indana man la dirhamallah. Orang yang rugi adalah orang yang tidak mempunyai dirham. Nabi menjawab, tidak. Orang yang rugi adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Tetapi ketika di dunia ia pernah berbuat dolim, pernah memukul seseorang, menyakiti seseorang, merampas harta seseorang, sampai meninggal dunia tidak meminta maaf. Karena Allah Maha Adil, nanti diadili, sebagai gantinya amal kebaikannya diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah didolimi. Begitu seterusnya. Kalau amalnya
Habis sebagai gantinya dosa-dosa orang yang pernah disakiti diambil, diberikan kepada orang itu. Maka itu adalah al-muflis, dia rugi. Kemudian kenapa Nabi ketika hijrah beliau sembunyi-sembunyi? Alasannya satu, karena pada waktu itu Nabi sudah tidak mendapat jaminan perlindungan dari keluarganya. Abi Thalib sudah meninggal dunia. Nggih. Dulu semua keluarganya Bani Hasyim iku sing dadi ketua keluarga itu adalah Abu Thalib, dan ia berikrar, saya melindungi keponakan saya. Setelah Abi Thalib meninggal, yang menjadi pimpinan keluarga Bani Hasyim itu Abu Lahab. Abu Lahab kita tahu sendiri bagaimana Abu Lahab. Akhirnya tidak menjamin keselamatan Nabi. Yang kedua, pada waktu itu sudah terjadi sebuah konspirasi yang jahat. Orang-orang Quraisy itu berkumpul di Baitun Nadwah, dan kemudian ada salah satu iblis yang menyerupai menjadi seorang tua dari Nejat yang mengatakan, memberikan sebuah inspirasi, utus pemuda terbaik dari setiap klan, setiap suku, setiap pemuda membawa senjata, kemudian bareng-bareng royok Muhammad. Saya yakin keluarganya tidak akan mampu menuntut balas. Akhirnya Nabi itu juga manusia, aradul basariyah. Meskipun bisa saja Allah itu menyelamatkannya dengan buruk atau malaikat, tapi Allah ini ingin memberikan pembelajaran kepada manusia. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Bisa saja jenengan gak ngaji jadi pinter, tapi Allah tidak menginginkan seperti itu. Nek kepengen pinter ngaji. Bisa saja Allah menjadikan Anda kaya tanpa bekerja, tapi Allah tidak menginginkan itu. Nek kepengen kaya, bekerja yang keras. Jadi Kanjeng Nabi kepengen selamat, ya nyatane lewat usaha yang nyata. Delik-delik bengi-bengi maca donga terus disawurke, ngoten niku nggih izin delik-delik terus nggih. Sampai digudak karo tiang-tiang Quraisy berlindung di Gunung Sur itu bersama Abu Bakar, nggih delik temenanan. Nah, ini adalah pelajaran bahwa likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Setiap sesuatu itu ada sebab, cari sebab itu. Kepengen pinter ngaji, kepengen waras nombo. Nah, begitu. Jadi meskipun Allah ala kulli syai'in qadir, tapi sunnatullah adalah manusia diperintahkan untuk berikhtiar. Jadi hikmah kenapa Nabi harus sembunyi-sembunyi, karena ini pembelajaran bahwa keberhasilan harus melalui perjuangan. Monggo yang lain. Ya, monggo. Bagaimana cara kita menentukan kebenaran dengan keyakinan atau pakai ilmu? Ya. Kebenaran itu adalah al khairu ma yuhsinuhu asyar'u jazman wa syarru ma yuqbihuhu asyar'u hadzman. Definisi kebenaran adalah apapun yang dilegalkan oleh hukum syarak. Kemudian al-batil, kesalahan adalah apa yang dianggap salah oleh hukum syarak. Itu dogma, doktrin. Tapi sebenarnya dalam teori usul fiqh, kebenaran itu adalah al-ma'ruf, suatu yang dikenali. Lah, kesalahan itu al-mungkar, suatu yang diingkari. Jadi sebenarnya kita secara akal pun akan mengingkari seperti itu. Niki teori usul fiqh atau jelimet. Tapi nek wau sing kula sampaikan itu adalah dogma, doktrin. Al khairu ma yuhsinuhu asyar'u jazman wa syarru ma yuqbihu asyar'u hadzman. Apapun yang dianggap baik oleh hukum syarak ya baik, apapun yang dianggap buruk oleh hukum syarak itu buruk. Tetapi secara teori ilmu usul fiqh itu bisa dinalar, bisa didiroyah. Jadi al ma'ruf itu sesuatu yang dikenali. Mungkar itu sesuatu yang diingkari. Contoh ngeten, kebenaran ketuhanan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Secara akal kita ini akan menolak, mosok sesuatu barang yang wujud, alam raya ini sudah wujud, kemudian penyebabnya adalah sesuatu yang tidak terwujud. Mosok al-adam nggih, khalaqahul wujud nggih. Sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Ini kan tidak mungkin. Terus kemudian kebenaran lagi, misalkan nikah dan zina. Secara akal, akal al-ma'ruf yang dikenali, kita itu akan menolak. Wong ora bojone, nggih, ora dilamar dhisik, kok ujug-ujug mulai diwori. Itu siapa saja itu akan menolak. Nggih. Jadi kebenaran itu suatu hal yang mudah dikenali secara akal. Niki teori ilmu usul fiqh. Ya kudune ya ditembung se, ya digawakno kebon dhisik, ya dihargai ya.
digawakno mas-masan se. Itu namanya al-ma'ruf, sesuatu yang bisa dikenali. Nek al-mungkar itu sesuatu yang diingkari. Contohnya meneh, tak contohnya meleh kayak nyolong, mencuri. Wong orang melu nandur kok melu manen, itu kan akal akan menolak. Lho karepmu piye? Petani tukang elang, bibite utang, nggih. Pupuk utang. Ije dikangeli melekan kok kowe mure model. Iku akale nang ndi kan ngoten. Jadi makanya ilmu usul fikih itu mengajak kita untuk berpikir secara diroyah. Beliau mendivisi ulama-ulama usul fikih seperti Imam Syafi'i itu bisa menalar, bisa melogika. Kebenaran itu suatu hal yang mudah. Ya mestine nembung lek jagunge regane pinten wong dikangeli. Nah, jadi begitu. Jadi kebenaran itu memang secara dogma, secara doktrin ya apapun yang dilegalkan oleh hukum syara. Dan kesalahan atau batil itu apapun yang dianggap salah oleh hukum syara. Tetapi secara ilmu usul fikih itu bisa didirayah bagi orang yang mempunyai ilmu. Tapi sebenarnya ya mudah nih. Karena kebenaran itu bahasa Arabnya ma'ruf, sesuatu yang bisa dikenali. Lah keburukan itu mungkar. Mungkar itu sesuatu yang diingkari. Contohnya ngoten niku. Masa yo langit dan bumi ini wis kadung ngono, kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Utawa mengangkat manusia menjadi Tuhan. Lah kok enak orang melu gawe kok melu ndaku. Seharusnya ini kan sebagaimana ketika Nabi Musa niku debat karo Firaun. Firaun takok, "Musa, sapa pangeranmu?" Nabi Musa menjawab, "Rabbus samawati wal ard." Pangeran yang ada di langit dan bumi. Firaun menjawab, "Kalau di bumi di mana-mana saya berjalan orang-orang menuhankan saya. Kalau kau mengatakan di langit ada Tuhan, oke, tak turuti. Saya akan membuat piramida. Apakah benar di sana ada Tuhan?" Akhirnya Nabi Musa mikir, nek dilakoni yo sama saja sia-sia. Wong Nabi Musa saja yang nabi tidak bisa melihat langsung Allah. Lah Firaun kok kurang ajar, kok kepengen roh pangeran. Akhirnya dijawab dengan diroyah, yaitu Rabbukum ma rabbu abaikumul awalun. Tuhanku adalah Tuhan kalian semua dan Tuhan nenek-nenek moyang mbah-mbahmu mbiyen kabeh. Dari argumen logika yang sederhana ini, banyak orang-orang di sekitar Firaun yang beriman. Tak pikir-pikir bener Musa. Umpama Firaun iki ngaku pangeran, terus pakane pangerane sapa? Mbahe pangerane sapa? Kan dekne datange keri. Berarti mbahe nanti pangeran, pakane gak ada pangeran. Nah itulah, jadi kebenaran itu suatu hal yang ma'ruf, yang mudah dikenal oleh akal. Sedangkan kesalahan itu adalah al-mungkar, suatu yang akal saja mengingkari. Demikian, semoga bermanfaat ya. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk hidayah ilmu, dan tentunya ilmu yang bermanfaat berkah kepada kita ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.